Dan untuk membahas lebih lengkap terkait dengan kasus mutilasi seorang perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper, kita akan tanyakan kepada psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Reza Indragiri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Bung Reza, ini kan kita kembali dikejutkan lagi soal kasus mutilasi terhadap seorang korban yang masih kemudian jasadnya ditemukan di dalam sebuah koper dan ternyata dimutilasi. Jadi saya ingin tanya, sebenarnya apa saja faktor kemudian pelaku ini tega atau secara sadis melakukan pembunuhan disertai dengan mutilasi ini, apa saja faktornya sebenarnya? Memang masih banyak ya kalangan yang salah kaprah menganggap bahwa betapapun mutilasi itu adalah sadis, kejam dan sejenisnya, Mhm. tapi anggap bahwa pokok persoalannya ada pada mutilasi. Padahal saya berkeyakinan bahwa tidak akan ada mutilasi kalau tidak ada pembunuhan, sehingga perlu diluruskan persepsi publik bahwa pokok persoalannya bukan pada mutilasi. Mhm. Hingga pertanyaan yang muncul bukan bagaimana mencegah mutilasi, bukan, tapi karena pokok persoalannya ada pada pembunuhan, maka pertanyaan yang harus kita ajukan adalah bagaimana mencegah adanya pembunuhan. Namun kembali ke pokok persoalan, apa yang menyebabkan kenapa kemudian seseorang sampai hati melakukan mutilasi? Saya menangkap ada sebuah pola. Bahwa maaf ini mudah-mudahan tidak menjadi pembelajaran keliru bagi pemirsa Kompas TV, Mhm. tetapi saya melihat ketika ada kasus pembunuhan, kemudian ada mutilasi, tubuh korban ternyata coba dibuang dengan menggunakan koper. Pola semacam ini berulang kali pada waktu-waktu belakangan ini saya bahas termasuk di Kompas TV. Dari situ saya beranggapan bahwa boleh jadi peniruan lah, belajar sosial lah, terinspirasi dari perilaku orang lain lah yang menjadi penjelasan mengapa kemudian ada orang-orang yang melakukan misi kedua kejahatan dengan cara mutilasi dan memasukkannya ke dalam koper. Misi kedua kejahatan yang saya maksud adalah bagaimana seorang pelaku kejahatan setelah melancarkan misi pertama yaitu menghabisi korban, berusaha untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana. Itu adalah misi kedua kejahatan, melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana. Caranya bagaimana? Ada yang merusak TKP, ada yang merusak CCTV, ada yang mempengaruhi saksi maksud saya. Ada yang mencoba untuk tanda petik membeli polisi, ada pula yang mencoba untuk menghilangkan barang bukti. Nah, dalam kasus seperti yang menjadi topik perbincangan kita, misi kedua itu dilakukan dengan cara berupaya menghilangkan barang bukti dengan memasukkannya potongan-potongan tubuh korban itu ke dalam koper untuk kemudian diangkut sedemikian rupa lalu dibuang ke tempat tertentu. Mhm. Oke, jadi misinya adalah karena ingin menghilangkan barang bukti atau menghilangkan jejak begitu ya untuk menghindari jeratan hukuman setelah melakukan pembunuhan disertai dengan eee kegiatan mutilasi begitu ya, Bung Reza Indragiri. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita saat ini adalah begini, pelaku diketahui kalau tidak salah merupakan suami siri dari korban. Nah, biasanya faktor-faktor pembunuhan disertai dengan mutilasi ini, eee, karena memang cekcok dalam rumah tangga atau faktor ekonomi atau semacamnya, eee, mereka gelap mata atau seperti apa sebenarnya Bung Reza? Bahwa perkawinan itu sebatas dilakukan secara siri, sah tapi secara siri artinya tidak tercatat oleh negara, kita patut untuk berasumsi adakah persoalan ekonomi di situ. Bahwa kedua belah pihak barangkali tidak memiliki kesanggupan secara finansial untuk melanggengkan pernikahan mereka secara terbuka yang berkonsekuensi adanya pada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, Mmm. kendala finansial. Atau adakah kemungkinan bahwa pernikahan siri itu dilakukan karena ini merupakan sebuah relasi yang gelap sifatnya, relasi yang justru harus ditutupi keberadaannya dari publik. Karena itu sejak 0 kilometer, sejak pernikahan itu dilangsungkan, memang pernikahan itu sudah membawa ruang yang rentan bagi terjadinya konflik. Mmm. Adanya beban ekstra yang harus mereka tanggung yang tidak ada pada pasangan-pasangan lain yang menikah secara resmi tercatat oleh negara. Dengan anggapan sedemikian rupa, maka sah bagi kita untuk paling tidak berspekulasi. Ini barangkali merupakan sebuah potret kecil tentang sebuah keluarga yang sejak awal memang sudah ditimpa oleh segala macam bentuk ketegangan di dalamnya. Ketika kemudian sebuah keluarga atau rumah tangga sudah rawan cekcok, ada sekian banyak sumber ketegangan yang tidak teratasi secara baik,
maka hitung-hitungan di atas kertas KDRT akan menjadi tanda petik solusinya. Hmm. Karena hitung-hitungan di atas kertas juga secara teoritis, bahwa ketika seseorang dilanda oleh serba perasaan negatif, takut, cemas, frustrasi, marah, benci, dendam, cemburu, dan sejenisnya, maka berlanjut perasaan-perasaan negatif itu akan dimanifestasikan ke dalam perilaku kekerasan, perilaku agresif. Dalam kasus ini, perilaku kekerasan yang dilakukan adalah pembunuhan. Pembunuhan yang kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan memutilasi tubuh korban dan membuangnya sedemikian rupa. Terkait dengan kasus ini, Bung Reza Indragiri, berarti pelaku ini sudah seharusnya sepatutnya dijerat dengan pembunuhan berencana begitu, ataukah kemudian ini Anda melihat ini adalah yang sudah direncanakan karena koper sudah disiapkan, kemudian juga sempat terjadinya itu di sebuah hotel begitu, ataukah kemudian justru ada unsur spontan atau justru memang ini sudah direncanakan kalau menurut Anda? Seandainya koper itu disediakan sebelum terjadinya pembunuhan, maka patut kita menduga ini merupakan 340, pembunuhan berencana. Tetapi saya membayangkan bahwa hotel sesungguhnya bukanlah tempat yang ideal bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan kemudian mutilasi sedemikian rupa. Kenapa? Karena hotel adalah wilayah terbuka, ruang yang tidak sepenuhnya dalam penguasaan si pelaku. Kalau si pelaku ingin perbuatannya tidak diketahui orang lain, maka semaksimal mungkin dia harus memilih wilayah yang tertutup yang tidak diakses oleh sembarangan orang, bahkan kalau perlu dialah satu-satunya pihak yang memiliki kekuasaan atas wilayah atau tempat tersebut. Jadi perkiraan saya, karena dia salah pilih lokasi, maka tampaknya ini bukan merupakan 340. Bahkan mungkin tidak pula 338 atau pembunuhan, tapi barangkali ada cekcok yang meledak sedemikian rupa yang membuat pelaku naik pitam, kehilangan kendali diri sehingga melakukan kekerasan. Dia sebatas melakukan kekerasan namun berakibat fatal terhadap korban karena korban kehilangan nyawa. Kalau situasinya sedemikian rupa, maka sekali lagi ini bukanlah pembunuhan berencana, ini bukan pula pembunuhan, tapi boleh jadi ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Pada titik itu tidak ada perencanaan, tapi bahwa pelaku kemudian berupaya menghilangkan tubuh korban dengan membeli koper misalnya, di situ ada perencanaan. Tapi perencanaan bukan terkait dengan pembunuhan, tapi perencanaan terkait dengan menghilangkan barang bukti. Karena perencanaannya bukan terkait dengan pembunuhannya, maka sekali lagi perkiraan saya ini bukan pembunuhan berencana, bukan pula pembunuhan, tapi akibat adanya sebuah ledakan emosional yang sesaat yang membuat seseorang gelap mata sehingga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Oke, jadi kalau dari analisa Anda ini bukan pembunuhan berencana, kemudian berawal dari adanya dugaan cekcok yang begitu sengit begitu ya, emosi yang begitu meledak-meledak dari pelaku begitu, ataukah memang di sana ada cekcok karena cemburu atau seperti apa? Anda melihatnya sampai kemudian si pelaku ini atau terduga pelaku ini sampai meledak emosinya kemudian melakukan penganiayaan hingga terjadilah pembunuhan ini atau kematian ini. Latar seseorang melakukan kekerasan termasuk pembunuhan secara umum ada dua. Pertama, latar yang sifatnya instrumental. Bagaimana seseorang melakukan aksi kekerasan termasuk pembunuhan guna mendapatkan manfaat tertentu. Hartakah, cintakah, atau bukan perasaan maksud saya, tapi hal-hal yang sesungguhnya ingin didapat dan hanya bisa diperoleh dengan cara melakukan aksi kejahatan terhadap target. Atau latar yang kedua, yaitu latar emosional yang bersangkut paut dengan perasaan negatif yang tadi saya sebutkan. Nah, perkiraan saya, kenapa seseorang bisa sampai gelap mata, sehingga yang awalnya adalah orang biasa-biasa saja, tapi kemudian seketika berubah menjadi monster, pembunuh berdarah dingin, perkiraan saya ini lebih dikarenakan adanya latar emosional. Mungkin ada perbincangan yang menyakitkan hati si pelaku, ada tindak tanduk yang membuat pelaku tersinggung sedemikian rupa, sehingga dia yang sekali lagi adalah orang biasa, bahkan berstatus sebagai suami, tapi justru dalam waktu sangat singkat beralih paras menjadi pembunuh terhadap istrinya sendiri. Perkiraan saya ini adalah agresi emosional
ini adalah pembunuhan yang dilatar belakangi oleh ketersinggungan, amarah, ataupun perasaan negatif lainnya yang saat itu muncul pada waktu itu di situ. Oke, oke, baik. Itu karena memang, ada berbagai macam faktor, salah satunya mungkin, ada dugaan, kecemburuan atau sakit hati atau semacamnya begitu ya, Bung Reza? Betul, jadi perilaku kekerasan yang sedemikian dahsyat itu mungkin sesungguhnya merupakan perilaku yang impulsif, Mmm, yang terpantik oleh adanya ketersinggungan ataupun perasaan negatif lainnya. mhm, Namun ini pemikiran spekulatif yang sudah barang tentu tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. mhm, mhm. Oke, berarti untuk, tes kejiwaan menurut Anda tetap perlu dilakukan atau, tidak perlu dilakukan soal dalam case ini, dalam kasus ini? Saya orang yang berulang kali mengkritisi terlalu seringnya otoritas penegakan hukum menggunakan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui profil si pelaku, Mmm, untuk mengetahui kondisi kejiwaannya, untuk mengetahui adanya abnormalitas apapun itu. Pertama, mmm, menurut saya ketika seorang tersangka pelaku pidana bisa diajak berkomunikasi, tidak ada urgensi sesungguhnya untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, kejiwaan, terlebih untuk menakar apakah yang bersangkutan itu waras atau tidak. mmm, Yang kedua, ketika seorang tersangka pelaku kejahatan diperiksa secara psikologis, coba dicari tahu kepribadiannya, profil psikologisnya seperti apa, kendati beraroma Hollywood dan kesannya dramatis, mmm, tapi saya khawatir bahwa pendekatan semacam itu justru sengaja tidak sengaja membuka adanya aib-aib, membuka adanya sisi-sisi gelap, membuka adanya tanda-tanda kepribadian yang tidak wajar pada diri si pelaku. mmm, Kalau hal-hal sedemikian rupa terungkap, kemudian diketahui oleh si tersangka dan mungkin penasihat hukumnya, maka tidak tertutup kemungkinan justru narasi yang negatif sedemikian rupa akan dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk pembelaan diri. Ya, menjadi sangat ironis bahwa ternyata instrumen atau alat bagi seorang pelaku kejahatan untuk membebaskan diri atau meringankan pertanggungjawaban pidananya, justru alat untuk itu, modal untuk itu dihadirkan oleh penyidik sendiri. Penyidik yang kadung secara begitu bersemangat mencoba menerapkan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku, mmm, kemudian menemukan sekian banyak hal negatif, diketahui oleh pelaku dan pelaku gunakan itu nantinya di ruang sidang mhm. untuk membela dirinya. Mhm, mhm, mhm. Oke, itu jadi, sepertinya tidak perlu dilakukan begitu ya, bisa jadi upaya untuk, apa namanya, menghindari, jeratan hukum begitu ya dari soal pemeriksaan kejiwaan. Nah, berarti kalau menurut Anda, Bung Reza Indragiri, jeratan hukum apa yang kemudian, sesuai untuk bisa dilakukan oleh, polisi terhadap pelaku? Kalau tadi Anda menyebutkan, tampaknya ini ada dugaan bukan pembunuhan berencana, tapi kan kita mengatakan, ini, apa namanya, dilakukan juga, pembunuhan disertai mutilasi yang bisa begitu sadis begitu ya, Bung Reza? Mutilasinya memang sadis. Mmm, Membayangkannya saja memunculkan kengerian yang amat sangat. Tetapi sekali lagi kita jangan salah kaprah. Pokok persoalan pada peristiwa ini bukan pada mutilasinya. Jadi bukan pada pasal mutilasi atau sejenisnya, bukan. mmm, Situasi ini terjadi, bahkan perbincangan kita ini berlangsung karena ada seseorang yang kehilangan nyawa, mhm, baru kemudian ada mutilasi. mhm, Nah, kehilangan nyawa di dalam KUHP itu ada 3 pasal paling tidak. Pertama, pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana yang dikenakan terhadap pelaku, maka ancaman hukumannya maksimal bisa sampai hukuman mati mmm, atau hukuman seumur hidup. Di bawah itu ada pembunuhan. Di bawah itu, ini yang tadi saya katakan, agak sulit bagi saya membayangkan seorang suami di hotel, di area yang tidak dia kuasai, sampai kemudian melakukan pembunuhan secara berencana ataupun tidak berencana, itu yang agak sulit saya pahami. Karena itulah perkiraan saya, ketimbang menggunakan pasal pembunuhan berencana ataupun pasal pembunuhan, tidak tertutup kemungkinan yang dilakukan oleh si pelaku adalah tanda petik sebatas penganiayaan, melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian. istrinya meninggal dunia. Mhm, Berarti pasalnya adalah pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Relatif ringan, belasan tahun saja.
Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan perkembangan kasus ini, termasuk juga soal jeratan hukum yang nantinya akan dijerat oleh polisi kepada pelaku. Terima kasih Bung Reza Indragiri telah bergabung bersama kami. Sehat selalu dan selamat pagi.